Ya, ini sahabat ya, setelah tanah-tanah tadi kita manfaatkan, tanah humus tadi ya, lalu kita masukkan sebagai dasar ya, sebagai media dasar yang ada di bawah ya. Karena itu tanahnya sekali lagi tanah yang sangat subur, makanya kita manfaatkan ya. Ah niku mlebet riyen. Mlebet riyen mriki, dilebokne sedaya nggih. Ini tanah sudah campur dengan nggih, masuk dalam lubang. Ya. Kirim deh ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang ya. Salam sejahtera bagi kita semua. Semoga sahabat-sahabat semua selalu dilimpahi rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya robbal alamin. Ya. Siang hari ini saya sedang berada di Desa Sambera ya. Kecamatannya Muara Badak, Kabupatennya Kutai Kartanegara. Ya, provinsinya Kalimantan Timur, yang ibu kotanya berada di Samarinda. Ya, untuk apa kita di sini Bibit Unggul Blitar? Ya, tentu bukan hanya untuk jalan-jalan ya. Jadi kita di sini ya, di Kecamatan Muara Badak ini kita ya secara pertama mengirim satu truk bibit ya, bibit alpukat yang ukurannya rata-rata 2 meter itu ya. Kita melakukan pengiriman kepada beliau nih, Bapak Kasianto ya. Jadi beliau ini ya, ini yang warnanya bajunya hijau ini ya, Pak Kasianto ya. Jadi kalau orang Kalimantan Timur ya nggak mengenal Pak Kasianto itu berarti orang baru ya. Kenapa bisa saya katakan begitu? Karena beliau ini salah satu tokoh penting ya di sini ya. Tokoh penting itu nggak orang yang birokrat, bukan ya. Akan tetapi bisa dikatakan beliau ini sesepuhnya untuk daerah Kalimantan Timur ya. Jadi mulai daerah Berau ya, Balikpapan dan Samarinda sendiri ya. Karena beberapa instansi pernah beliau duduki ya. Jadi orang yang namanya Pak Kasianto ini sangat berperan sekali ya terhadap pembangunan penting yang berada di Kalimantan Timur ya. Semisal ini ya, ini PLTG ini, pembangkit listrik tenaga gas ini ya. Ini pusatnya ya di sini ya, di Kutai Kartanegara ini ya, Kalimantan Timur ya. Itu pusatnya ya di Kabupaten Kutai Kartanegara ini ya. Nah,
Termasuk ini proyek strategis seperti ini, PLTG ini tidak lain tidak bukan juga karena campur tangan dari tangan dingin beliau ya, Pak Kasyanto ya. Termasuk juga yang terbaru adalah Bandar Udara Internasional yang berada di Samarinda. Jadi dari target penanaman yaitu 38 hektar lah ya. Hari ini kita melaksanakan satu sesi penanaman awal ya. Jadi ditargetkan yang sudah kita kirim kemarin akan kita laksanakan, kalau bangunan ya groundbreaking ya. Nah kalau ini pilot projectnya ya. Jadi pilot project itu ya ini awal penanaman ada ya. Kalau bahasa kita, bahasa orang awam ya tanam pertamanya lah ya, pilot project. Karena pilot itu ya artinya pertama atau urutan di depan lah ya, pilot itu ya. Jadi makanya kita melaksanakan penanaman awal pada siang hari ini ya. Ini dibantu oleh bapak-bapaknya ya, jadi orang-orangnya Pak Kasyanto ya. Jadi bukan pembantunya Pak Kasyanto, tetapi ini orang-orang yang juga berperan dalam pembagian tugas beliau ya, Pak Kasyanto ya. Jadi termasuk proyek-proyek yang ada campur tangan dingin beliau ini, termasuk kalau di Samarinda proyeknya perumahan elit ya, Alaya itu ya. Jadi di dekat PLTG sendiri nanti juga akan direncanakan, ini sudah tanahnya sudah clear deal ya, tinggal nanti proyek pembangunannya saja ya. Jadi sahabat ya, kalau yang kita sarankan ya, penggalian itu minimalnya ukurannya 60 kali 60, kedalamannya 60 ya, itu minimalnya. Artinya semakin lebar semakin dalam itu semakin bagus sekali ya. Nah ini proses penggalian. Memang sahabat kalau melihat di sini masih banyak sekali pepohonan ya. Bukan berarti ini nanti kita tidak menebangnya ya, karena ini yang namanya pilot project sambil berjalan. Ini nanti juga akan dilaksanakan satu pembersihan lahan ya. Ya namanya kalau tanaman kalau mau bagus ya nggak boleh terhalang dengan tanaman yang lainnya ya. Makanya karena ini pilot project, makanya tadi ya ditebangi sementara ya seperti ini. Termasuk yang saya pakai untuk duduk ini. Nah ini juga sudah dilakukan penebangan agar sirkulasi udara maupun matahari minimal 2-3 jam sudah dapat ketemu ya untuk tanaman awal alpukatnya nanti ya. Nah ini ya proses penggalian. Jadi ini terus berjalan ya. Kalau ini pakainya tadi 80 ya, 80 kali 80, kedalamannya 80 ya. Nah itu masih proses penggalian. Kita sambung sebentar lagi ketika proses pencampuran dan penanaman. Ya ini sahabat ya, ini tahapan penanaman setelah kita bikin lubang di bawah ya. Apapun kontur tanahnya, mencegah lebih baik daripada mengobati ya. Ini tetap ya, prosedurnya di paling bawah ini kita tebari puradan ya, secara merata. Merata semua ya mas. Setengah. Ah oke lah ya. Nah tahap selanjutnya, karena di sini masih ada kendala kompos ya, dan di sini kita itu letaknya bukan di pekarangan biasa, atau kita bisa memanfaatkan ini ya, tanah atas ini yang penuh dengan dedaunan ini kita manfaatkan sebagai kompos ya. Nanti akan kita masukkan ke dalam lubang sini ya. Ya ini tetap kita tebari kapur pak. Oke. Kita tebari kapur ya. Tetap ya prosedurnya. Jadi ini kita manfaatkan sebagai kompos karena ini lapisan tanah paling atas di hutan ini ya. Belum pernah tanami sama sekali. Oke niki sa areal sing jenengan kosong ini. Bon, niki sisane niki. Oke, keng damel uruk. Niki Pak. Tanah galian ini ya, sahabat ya. Tanah ini kita tebari juga pakai kapur ya. Ini semua. Mereka.
Nah, kita terbalik semua, karena sekali lagi fungsi kapur itu tidak sekedar menetralkan pH tanah, keasaman tanah ya, akan tetapi tanah-tanah itu sebagian itu ada yang bersifat toksit ya. Nah, untuk menetralkan toksit atau racun tanah bagi tanaman itu kita pakai yang namanya kapur pertanian ya. Kapurnya bisa, mereknya bisa apa aja, yang penting kapurnya kapur pertanian ya. Itu alpukat yang kita suplai dari Blitar. Nah, ini beliau nih, si empunya Pak Kasyanto ya. Mantap sekali ya. Ini tinggi 2 meter lebih ya. Kita akan lakukan satu pilot project atau penanaman pertama ya di sini ya. Nah, ya, di Desa Sambera, kecamatannya Muara Badak, kabupatennya Kutai Kartanegara ya. Dari target penanaman sekitar 38 hektar ya. Jadi kalau 38 hektar itu kalau di sini ya enggak terlalu luas ya, karena lahan beliau ini ada ratusan ya. Kalau di Jawa 1 hektar saja sudah wow sekali ya. Nah, setelah itu tadi sekam bakar ya. Ya, sekam bakarnya bisa dicampur di sini, Mas. Tambah lagi di sini karena tadi ada bahan ya. Ini bisa kita campurkan juga di sini ya. Kita campurkan, kita tuangkan sekam bakar ya. Oke. Mantap ya. Jadi ini sebagai pengganti kohe ya sahabat ya, karena di sini belum begitu banyak, makanya karena ini ada tanah yang bagus ya, tanah hutan ini kita manfaatkan, cuma kita perlu campur sedikit kapur pertanian, sama karena tadi ada sekam bakar ya, kita tambahkan sekam bakar ya biar lebih mantap ya. Nah, ini memang tanahnya tanah humus ya. Dari mana ini bisa dikatakan tanah humus, tanah subur? Ini bisa dilihat ya, kalau ditemukan sekali banyak cacing-cacing tanah seperti ini, nah ini tandanya ya, tanahnya itu sangat bagus ya, karena ini dari pembusukan, proses pembusukan daun-daun ya sahabat ya.